sungguh baik Tuhan. Kami datang menyembah Engkau yang sudah bersih. Biar Engkau Allah yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami beri seluruh bagian Tuhan Yesus. Dan juga Engkau memberkati saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan di bahkan selamat dan pengukuran saat Bapak Bapa. Sehingga kami dapat bersama-sama untuk memuji memuliakan Engkau naik di atas segala macam. Inilah
sukacita dalam Tuhan. Mari bersama saya katakan, katakan amin, haleluya. Mari bersama sampai dengan saudara-saudara atau kasih senggol sampai dengan saudara katakan, saya memberi yang terbaik lagi.
menyambutkan setiap daripada kami, orang-orang yang kau percayakan di usaha ini. Karena itu kami berdoa, Tuhan, berkatilah anak kekasih kami semua, yang mereka akan masuk di kelasnya, mereka akan memuji memuliakan Tuhan, mereka akan belajar tentang Engkau. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, bahkan untuk anak-anak kekasih kami. Karena itu berkati guru-guru sekolah minggu dengan urapan kesanggupan yang daripada Tuhan. Anak-anak kekasih kami akan bertumbuh sampai putih rambut mereka tertanam di pelataran Tuhan. Dari generasi sampai kepada generasi, semua kami akan memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah sama-sama katakan
Terus ajak kami terus lebih lagi mengerti tentang anugerah yang tiada terberi yang Tuhan beri, Tuhan nyatakan atas hidup kami umat-Mu. Firman yang sabda pada supaya kami kagum, kami hormat, kami hargai setiap pemberian di daripada Tuhan atas hidup kami. Anugerah-Mu yang tiada terberi. Karena itu kami butuh firman-Mu mengajar kami. Urapi kami terus, mampukan kami mengerti firman Tuhan, mampukan kami melakukan dalam hidup ini, supaya nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan, dan tiada kehilangan pahala atas kami, orang-orang yang dengar, mengerti dan melakukan firman. Siap hati kami kita berbagi firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Kita masuk pada minggu ketiga di bulan Januari. Oleh perkenan Tuhan saja kita ada di tahun 2023 dan kemudian kita sekarang ada di minggu ketiga, hari pertama minggu ketiga bulan Januari. Bulan yang diberi nama sesuai dengan tokoh mitologi Yunani Romawi, Janus. Jadi dia punya muka dua, dewa. Dia ke depan, dia ke belakang, begitu ya. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang keistimewaan pribadi Kristus berdasarkan nats surat Rasul Paulus kepada gereja di Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Dan tentunya ini karena firman Tuhan juga ditujukan kepada saudara dan saya, gereja masa kini. Amin. Begitu sikap kita terhadap firman Tuhan Alkitab. Ya. Minggu lalu kita belajar bagaimana hubungan iman dengan khawatir. Kalau kita buat grafik, kalau iman, kalau ini grafik iman menanjak, otomatis grafik kekhawatiran turun. Begitu. Minggu lalu kita belajar. Jadi kalau grafik iman meningkat, otomatis grafik kekhawatiran. Semakin besar iman, maka semakin kita mampu untuk menguasai kekhawatiran. Tapi sebaliknya ketika kekhawatiran menanjak grafiknya, maka kecillah iman kita. Begitu kan? Kita belajar minggu lalu begitu. Dan tidak usah diulang banyak lagi. Saya berharap bahwa setiap kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita kembali lalu kita renungkan kembali di rumah, seperti kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul jemaat Berea itu, ketika disampaikan kebenaran firman kepada mereka, mereka pulang lalu mereka menyelidiki apakah begitu kitab suci bilang. Begitu loh. Waktu mendengar khotbah, kembali renungkan firman Tuhan. Ya, jadi kita tidak menjadi pendengar yang pasif, karena kita bertanggung jawab juga atas pertumbuhan iman pribadi kita masing-masing. Amin. Sehingga dengan demikian juga kita bisa menjaga diri kita terhadap kesesatan. Ya. Hari ini kita belajar tentang keistimewaan pribadi Kristus yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia untuk minggu ini berdasarkan nats Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kolose 2 ayat 6, 7, 8 sebentar saya buka kitab saya. Kita pernah merenungkan hal itu, khususnya pada Kolose 6 dan 7. Dan hari ini yang menjadi tema pokok yaitu ayat 6 dan 7 itu tentang keistimewaan pribadi Kristus. Tetapi karena kita pernah juga bersama-sama merenungkannya, maka saya akan meneruskan kemudian pada ayat 8 sampai ayat 15. Makanya saya buat kembali poin-poin ini semalam, sekalipun laptopnya error, tapi saya coba buat secara sederhana.
Karena itu memang perlu untuk sebelum kita masuk meneliti, merenungkan tentang keistimewaan pribadi Kristus berdasarkan Kolose 2, khususnya pada ayat 8 sampai ayat 15, sedikit kita akan belajar kembali di ayat 6 sampai 7. Karena itu Pak Yance silakan slide yang kedua. Kolose pasal 2 ayat 6, Alkitab bilang begini, ayat 2 pasal 2 ayat 6a. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kita sudah pernah belajar kata menerima di situ. Kalau kita paralelkan di Roma 10 ayat 9 dan 10, kata menerima itu bicara tentang mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati. Kalau Roma 10 ayat 9 bilang begini, sekiranya kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Ia telah mati. Parafrasenya mati sebagai kurban, bukan mati sebagai martir, ya. Sebagai kurban, dan Ia telah dibangkitkan oleh Allah, maka kamu akan diselamatkan. Dan ayat 10 berikutnya bilang begini, sebab dengan mulut orang mengaku diselamatkan, dengan hati percaya dibenarkan. Terbalik. Dengan hati percaya orang itu dibenarkan, mengaku dengan mulut, maka kamu akan diselamatkan. Itulah kata menerima, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Sehingga ayat 6a ini bilang begini, kamu telah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, dan kamu percaya dalam hatimu bahwa Dia telah mati dan dibangkitkan. Itu penting. Maka disitulah sebagaimana Markus 16 ayat 16 dikatakan bahwa siapa yang percaya, atau di Kolose pasal 2 ayat 6a, siapa yang menerima Kristus, atau di Roma pasal 10 ayat 9, siapa yang mengaku dan percaya dengan hatinya. Kemudian Markus 16 ayat 16 ada lanjutannya, dan dibaptis. Tidak sampai saja mengaku dengan mulut, percaya dengan dalam hati, tetapi yang perlu kemudian dia harus menerima baptisan. Markus 16 ayat 16 dikatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Sebaliknya, kalau tidak percaya, maka tidak mungkin menerima baptisan dan tidak mungkin diselamatkan. Ya, baptisan bukan penentu orang selamat, karena keselamatan hanya dengan mengaku dengan mulut, percaya di hati. Keselamatan adalah anugerah, demikian surat Efesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak serta-merta orang boleh berkata, saya mengaku dengan mulut saya dan saya percaya, tapi saya tidak mau dibaptis. Tidak mungkin. Itu penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena baptisan Matius 24 ayat 19 sampai 20, Tuhan perintah begitu. Begitu. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa, semua suku harus menjadi murid Kristus. Harus menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya beragama Kristen. Karena kalau agama kan bisa di KTP saja. Begitu. Itu perintah. Bagaimana caranya? Dengan menjadikan semua bangsa murid adalah dengan jalan pergi, baptis, ajar. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 21 dengan tegas Rasul Petrus menyebut di situ pentingnya baptisan, bahwa kamu diselamatkan dengan gambarannya, dengan pengibaratannya, dengan kiasannya, yaitu baptisan. 1 Petrus 3 ayat 21. Maka orang tidak bisa berkata, saya sudah melakukan Roma 10 ayat 9 sampai 10, bahwa saya mengaku dengan mulut saya, bahwa saya percaya dalam hati saya, karena itu saya tidak perlu dibaptis. Oh tidak. Hal ini saya katakan supaya saudara dan saya membaca Alkitab secara utuh. Amin. Bukan sepotong-sepotong yang biasa dilakukan orang untuk menyerang kekristenan. Yesus itu hanya orang Israel. Mana buktinya ini? Tuhan sendiri, Yesus sendiri bilang, aku diutus hanya untuk
saja yang sesat. Woi, kalau sepotong itu saja loh. Aku lihat deh, kebenaran yang benar adalah mereka mengenal Allah yang satu-satunya Allah. Dan aku yang kau utus, aku sebagai utusan. Yohanes 17:3 itu. Kan begitu biasanya, sepotong-sepotong. Lalu orang Kristen mulai kaget. Karena kaget, kagum. Setelah kagum, hilang. Begitu biasanya tuh. Dikasih satu ayat, kaget. Lalu Yudi, memang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang bodoh ketemu, maaf kata bodoh ya, dengan orang yang pintar, sekalipun orang itu pintar dalam hal tipu-tipu, maka orang bodoh itu akan terkagum-kagum. Iya. Kagum, kaget, hilang. Begitu. Oke, itu penting. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pelajaran kita di sini nanti kita akan belajar bahwa bukan hanya bicara tentang ortopraksisnya, tindakan melakukan, tetapi perlu ortodoks, pengajarannya itu yang penting. Diajar untuk melakukan. Karena banyak orang Kristen yang tulus hati, yang sungguh-sungguh, kemudian hilang hanya karena apa? Datang lupa-lupa pengajaran, lalu hilang. Ini penting Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kata menerima itu mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, untuk selanjutnya menerima baptisan, disatukan dengan kematian Kristus, penguburannya, kebangkitannya. Maka gambaran yang paling tepat untuk menjelaskan, untuk melaksanakan baptisan adalah orang ditenggelamkan di dalam air. Itu. Lagian arti kata baptisan itu kan celup, selam toh, seperti itu. Karena orang selalu bertengkar tentang caranya toh. Iya tidak? Jangan bicara dari caranya dulu, mari bicara maknanya. Maka kita akan temukan yang paling afdol untuk menggambarkan mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus adalah dengan cara disalam. Slide berikutnya, menerima Kristus. Karena di sini dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu sudah menjadi Kristen dengan mengaku dengan mulutmu dan engkau percaya dalam hatimu dan engkau menerima sakramen baptisan. Tapi selanjutnya dikatakan tidak cukup sampai di situ. Kamu mesti hidup tetap di dalam Dia. Ayat 6b dikatakan begini. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan kita sudah belajar. Tetap hidup di dalam Dia. Ayat 7 Alkitab bilang begini. Kamu harus berakar. Ibaratkan pohon yang berakar. Lalu dibangun. Dibangun itu tinggi di atas. Sebelah kiri kanan. Begitu toh, berkembang kiri kanan. Bertambah teguh. Tetap kuat. Apapun tantangan. Dan sampai menghasilkan buah. Dan di dalam ayat 7 buah itu diwakilkan dengan ucapan syukur. Berakar, dibangun, bertambah teguh dalam pengajaran di iman. Kemudian menghasilkan buah yang diwakilkan dengan ucapan syukur. Itu baru hidup di dalam Dia. Amin. Itu kita sudah belajar. Nah, sekarang kita masuk pada ayat 8 yang kita mau pelajari tentang keistimewaan pribadi Kristus. Ayat 8. Kolose 2 ayat 8 bilang begini. Hati-hatilah. Waspada. Kenapa? Supaya jangan ada yang menawan kamu, yang mengikat kamu, yang menjerat kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 8 dari Kolose 2 itu Rasul Paulus
beri peringatan kepada jemaat dan kepada kita juga. Kita mesti berhati-hati. Waspada. Waspada terhadap apa? Di situ dikatakan filsafat yang kosong. Pengajaran-pengajaran, opini-opini, cara pandang dunia ini. Kita tidak menentang hikmat, kepintaran, ilmu pengetahuan kita. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah cara pandang dunia ini yang bertentangan dengan apa yang Kristus katakan, yang bertentangan dengan Alkitab. Paralel dengan Roma pasal 12, Alkitab bilang begini, kamu harus berubah cara pandangmu. Kamu harus membaharui budimu, cara melihatmu. Jangan serupa dengan dunia ini. Nilai-nilai dunia dijadikan patokan. Kita tidak menentang banyak-banyak hal, termasuk pengetahuan dunia. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah yang tidak menurut Kristus atau yang bertentangan, yang tidak bersumber dari Alkitab. Maka itu perlu diwaspadai. Banyak contoh sederhananya saja, istilahnya ale jual beta beli. Iya. Kau sombong, lebih sombong saya. Hal-hal yang sederhana. Iya tak? Kau bikin begitu, kau kira saya juga tidak bisa. Iya deh. Hal sederhana saja. Banyak Bapak Ibu. Maka kita perlu berhati-hati dan waspada. Kenapa perlu berhati-hati dan waspada? Karena paham-paham cara pandang dunia ini, sifat yang pertama dia mempesona, lalu dia menjerat. Tidak jangan kita hebat. Ya coba dengan maaf, saya tidak anti dengan para motivator. Tidak banyak nasihatnya toh yang sesuai dengan firman. Tetapi tidak cukup. Karena kadang-kala manakala dia bertentangan dengan firman, kita harus singkirkan. Walaupun itu bikin kita terpesona. Selain berikut ayat, Bapak Ibu baca di Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 5. Ayat 4. Mari kita baca. Sifat yang pertama itu mempesona. Sehingga kadang-kadang kita terkagum-kagum. Hebat, berhikmat betul. Oke punya. Gitu saya lihat. Coba Bapak Ibu di YouTube itu orang-orang yang meninggalkan Kristus, kemudian ketika dia membahas tentang kekristenan, wah hebat. Komentar di bawah memang oke punya dan segala pujian. Kalau saya bilang ayat 4, mari kita baca suara keras Pak. Kolose 2 ayat 4, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Perhatikan, sajiannya kadang-kala indah, kontainernya itu mewah, bungkusnya Pak. Tapi hati-hati dengan isinya, konten. Dan seperti itu maka kita perlu waspada. Jangan sampai terjadi di Kejadian 3 ayat 1 sampai 4, ketika iblis datang dalam rupa ular, dia berkata kepada Hawa, kau tahu toh bahwa semua buah di taman ini tidak boleh makan. Kejadian 3, mari kita baca ya. Oke, mari kita tolong baca. Mari kita lihat bagaimana ini mempesonanya.
pesona, tersihir. Kalau Bapak Ibu pesona. Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kedua, Ular itu berkata kepada perempuan itu, perhatikan apa yang dia katakan, apa yang diajarkan. tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, semua tidak boleh makan. Yang benar apa? Semua boleh makan. Kiki stop. Iya tidak? Nah, baca lagi. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Lalu ini respon kita. Kalau ular, kalau kuasa, kegelapan, iblis, setan dengan segala anteknya itu sifatnya memutar balik, manusia memoles dan memkompromikan. Coba lihat. Ini manusia. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. oke. Ini kita. Kita itu kadang-kala tambah kurang. Ya toh? Waktu datang pengajaran sesat yang ekstrim, tidak boleh makan toh semua buah ini. Oh tidak, semua boleh makan, tapi yang itu tidak boleh makan, termasuk tidak boleh. Tuhan tidak bilang kalau segera makan atau kita mau dramatisasi. Saya berpikir kalau itu Adam dan Hawa manusia, kata Adam itu sebenarnya manusia, jadi dia bisa Adam laki-laki dan perempuan itu termasuk. Kalau mereka ada di situ, lalu ini buahnya, Tuhan bilang tidak boleh makan, tindakan mengambil lalu memakan. Tapi saya berpikir kalau pegang-pegang boleh dong. Tapi dia tambahkan di situ tidak boleh makan bahkan untuk pegang sekalipun. Maka kemudian iblis berkata begitu. Ayat 4. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Oh, kamu tidak akan mati. Kita balik dong, Bapak Ibu, kuasa kegelapan. Sekali saudara dan saya memberi kesempatan untuk berdialog, berkompromi dengannya, maka terjadi peristiwa itu. Lalu terjadilah hal lihat dengan mata. Ketika hati melihat juga kalau dimakan ya. Lalu dia ambil, oke? Lalu ditransferkannya dosa itu kepada suaminya. Seperti itu kita akan tahu. Maka ajaran-ajaran sesat, opini-opini, cara pandang dunia, sifat yang pertama itu biasa mempesona. You tahu, tidak. Saya berpikir tidak masalah. Begitu? Weh, ini kan orang yang terkenal yang bilang nih, orang yang sudah pengalaman. Ya begitu. Lalu yang terjadi berikut, setelah mempesona, kemudian terjadi. Ayatnya kalau slide yang tadi. Bersifat mengikat. Firman Tuhan bilang di ayat 8 ini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Sifat kosong palsu tidak sesuai dengan kebenaran firman, tetapi disajikan dengan kata-kata yang indah, dengan kontainer, dengan bungkus, dengan apa? Rupa yang mempesona. Sehingga apa? Akhirnya orang terima. Contohnya, slide berikutnya. Ini contoh-contoh ayat berikutnya sebelum kita lihat keistimewaan Kristus. Contohnya pada ayat 11-12 Alkitab bilang begini. Dalam dia kamu telah disunat. Hah? Orang Kristen disunat. Alkitab bilang ini telah disunat. Rasa-rasa belum pernah disunat deh. Iya, masih koma di sini. Bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, dokter, mantri, cara laser, atau pisau beda.
Beberapa contoh, ada orang datang di jemaat Kolose seperti di jemaat Galatia, bahwa keselamatan itu diperoleh memang hanya melalui percaya pada Kristus, tetapi kamu juga mesti dibaptis. Itu yang terjadi di jemaat Kolose, itu yang terjadi di jemaat Galatia. Begitu. Karena itu Rasul Paulus menulis jemaat Kolose, kamu sudah dibaptis. Maka salah satu gambar baptisan dan sekaligus materai bahwa orang-orang yang menerima sakramen baptisan mereka telah mengalami sunnah. Yang mana lagi? Ayat 16 coba Bapak Ibu baca. Ayat 16 pasal 2, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, bahkan hari Sabtu sekalipun. Ya kan? Bukankah biasa kekristenan kita kemudian dijajah hanya masalah makan minum, sementara kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Iya kan? Jangan makan itu. Ini halal, ini haram, itu bersih, ini tahir, kotor, begitu kan? Baca Imamat 11, babi itu haram. Sekarang kalau saya ketemu dengan seorang bapak, kami diskusi tentang Imamat 11. Saya mau baca Imamat 11. Babi itu haram Pak, iya betul Pak. Haram Pak, di Imamat 11. Termasuk apa? Lobster. Lobster itu haram Pak. Imamat 11. Lalu kemudian saya berdiskusi dengan bapak itu, menjelaskan tentang latar belakang asbabul nuzulnya, sebab nuzul atau turun, atau ya walaupun sebenarnya bagi kita Alkitab tidak mengajarkan tentang wahyu turun begitu, tapi sebab konteks dari ayat di Imamat 11 itu. Bahkan ikan, maaf kata, kalau ikan tidak bersisik, Imamat 11 itu tidak boleh makan. Belut, lumba-lumba, kulit-kulit licin, tidak ada sisik kan? Oke. Kemudian mengenai hari, jangan dulu berangkat Pak. Nanti besok karena hari ini sepertinya hari tidak baik. Iya kan? Roma 14 ayat 1 dan 6 juga diajar seperti itu. Kenapa? Karena di jemaat Roma itu kemudian orang satu dengan yang lainnya, padahal sama-sama Kristen, saling mengarahkan telunjuknya dan menyatakan bahwa kami lebih rohani dari kamu. Yang lainnya bilang kami lebih rohani dari kamu. Yang vegetarian bilang kami lebih rohani dari kamu. Kami hanya makan sayur-sayur. Lalu yang lain bilang, iman lembe, kami semua kami makan. Semua yang berkaki, hanya kursi dan meja yang kami tidak makan. Roma 14 ayat 1 sampai 6 terjadi di jemaat Roma. Oh, kami lebih rohani dari kamu. Dan kemudian ini bisa kita, oh kami lebih rohani dari gerejamu karena di gereja kami riuh beda bunyi musiknya. Iya tidak. Kami lebih rohani dari kalian karena di gereja kami semua pelayan bagi puji. Ya, bisa gitu. Kemudian salah satu bentuk yang lain lagi ayat yang selanjutnya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang, ayat 18 pasal 2, yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Bayangkan, berarti waktu itu di Kolose itu ada orang pemujaan terhadap malaikat. Ya. Kalau malaikat saja tidak, apalagi manusia, kan begitu kan? Iya. Kurang baca itu. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi, berpegang teguh kepada penglihatan-penglihatan. Ya betul, Bapak Ibu, penglihatan itu salah satu karunia. Ya kan? Allah bicara bisa lewat mimpi, ya. Tetapi itu bukan patokan, bukan kita harus hidup di. Maaf kata, bayangkan kalau setiap orang datang dan
berbicara, saya mimpi ini, saya lihat ini, saya mimpi itu, dan saya lihat. Iya kan? Karena itu Alkitab bilang begini, ujilah segala sesuatu dengan Alkitab. Itu beberapa contoh menurut konteks bacaan kita ini dan banyak-banyak hal yang lain. Itu. Maka kita perlu waspada, perlu berhati-hati. Ya, ortopraksisnya tadi, tindakan-tindakan kesalehan, tindakan-tindakan tunduk taat kepada kehendak Tuhan. Iya, mesti. Tetapi ortodoksinya, pengajarannya juga harus. Karena banyak orang kemudian tinggalkan Kristus, lemah di dalam pengajaran. Hanya 1-2 ayat dipelintir sedikit, lewat. Iya tak? Bayangkan Bapak Ibu kalau datang dengan imamat 11 dan di sana ada dilarang makan babi. Lalu kamu makan babi, berarti kamu tidak lakukan firman. Iya tak? Bayangkan kalau dia datang dan berkata, iya di Alkitab ini Yesus hanya utusan. Iya tak? Langsung banyak orang tinggalkan Kristus. Oke, sekarang kita masuk di tema yang kita pelajari. Baru masuk, tapi sabar, ya, ini sedikit saya. Slide berikut. Lalu, hari ini kita belajar tentang keistimewaan pribadi Kristus. Nah, kita sudah berputar-putar panjang ini belum dijelaskan bagaimana. Oh iya, kalau begitu siap-siap. Yang pertama, apa istimewanya? Menurut bacaan kita. Mari buka Alkitab kita. Alkitab kita ayat 9, keistimewaan pertama tentang pribadi Kristus. Ayat 9 bilang begini, sebab di dalam Kristus, sebab di dalam Yesus Kristus berdiam, tinggal secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Ya, Allah yang adalah roh, yang tiada dapat tergapai, tiada batas, transenden, tidak bisa, pokoknya tidak akan ada orang yang dapat. Gitu lah. Tetapi kemudian Alkitab bilang begini, bahwa di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Slide berikut. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah yang adalah roh itu, yang tiada tergapai, tiada mungkin dapat diselami dengan akal pikir manusia, menyatakan dirinya secara sempurna dalam Yesus Kristus. Amin. Itulah keistimewaan Kristus pertama. Karena itu slide berikutnya, tidak mungkin ada orang bisa, perhatikan ini, memahami tentang Allah kalau bukan lewat Kristus. Dan tidak mungkin manusia punya akses kepada Allah kalau bukan lewat Kristus. Kalau di Ibrani 1 ayat 1 ayat sampai 3, Yesus Kristus digambarkan sebagai cahaya kemuliaan Allah dan karakter, gambar wujud Allah. Dan sekali lagi saya mau bilang, karena itu Bapak Ibu, hanya melalui Yesus Kristus yang adalah inkarnasi Allah, firman Allah menjadi manusia, orang bisa mengenal Allah secara benar. Yohanes 1 ayat 8. Mari kita baca. Yohanes 1 ayat 8. Tidak ada cara lain. Yohanes 1 ayat 8. Mari kita baca. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian mengenai terang itu. 14, saudara. Salah ayat. Anak tunggal Bapa yang menyatakannya. Saudara, Yohanes pasal 1 ayat 18.
Ya. tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun dapat melihat, dapat memahami, dapat mengerti sepenuhnya tentang Allah. Tetapi firman Allah yang adalah Allah yang menjadi manusia, dialah yang menyatakannya. Maka tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah yang benar, hanya lewat Yesus Kristus. Amin. Memang pernyataan banyak. Waktu lihat kilat, lihat angin keras, lihat ombak, lalu orang berpikir begini, pasti ada pribadi yang ciptakan. Iya, iya kok. Itu pernyataan umum. Langit dan bumi menceritakan, cakrawala menceritakan, loh itu iya, tapi tidak sempurna. Ibarat orang boleh melihat satu lukisan, lalu orang mengamati lukisan itu dan berkata, pelukisnya sepertinya orang yang melo ini, karena warna-warna yang dia pakai pink, gitu kok. Ya toh, kelihatannya pelukisnya mirip orang ini. Tapi kamu tidak bisa mengenal si pelukis lebih sempurna hanya lewat lukisannya. Pelukis itu mesti datang dan menceritakan kepada saudara dan saya supaya kita kenal sepenuhnya tentang dia. Orang boleh melihat tentang kekuasaan Allah dengan ciptaan-ciptaan Allah, bisa, tetapi tidak sempurna. Karena itu bisa jadi orang menyembah kepada gunung, kepada pohon, bahkan kepada roh-roh, karena tidak sempurna pernyataan itu, bahkan bisa saja sesat. Karena itu untuk mengenal Allah yang sesungguhnya hanya lewat Kristus. Dan yang terutama, slide yang tadi, bayangkan tolong. Alkitab dengan tegas bilang tidak akan mungkin orang memiliki akses kepada Allah kalau tidak melewat Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus sendiri bilang, saya ini jalan. Oke? Dan tidak seorang pun yang memiliki akses kepada Allah kalau tidak lewat saya. Karena dia Allah itu sendiri. Amin. Salah satu contoh, maka kesimpulannya, keistimewaan pribadi Kristus itu bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Amin. Amin. Iya. Persoalannya kita kan kadang-kadang sedikit seperti tadi, sedikit diputar lalu terkagum-kagumlah kita, terheran-heranlah kita, lalu kita meninggalkan Kristus. Salah satu contoh ayat yang dibaca pagi kita tadi, Yohanes 1 ayat 18 bilang begini, tidak seorang pun pernah melihat Allah, ya betul. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Wih, berarti di surga itu ada Allah, lalu Tuhan Yesus duduk di pangkuan. Berarti di surga itu dua. Lalu atau sebelah kanan. Seperti pengakuan iman, kami percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah, berarti di surga dua. Bagaimana bisa? Makanya Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertama saudara harus mengerti betul, tidak mungkin saudara melihat, memahami Kristus yang ilahi dari ayat-ayat yang manusiawi. Oke? Tidak mungkin saudara baca ayat tentang pribadi Kristus. Ya, sifat-sifat bukan pribadi. Satu pribadi yaitu yang namanya Yesus Kristus, firman Allah yang nuzul itu yang jadi manusia. Satu pribadi dengan dua sifat, ilahi dan manusia. Ketika orang baca begini, maka hauslah dia. Mana bisa Tuhan, mana bisa Allah, mana bisa yang ilahi itu haus. Ya kan begitu? Lalu kita kemudian kelepek-kelepek tinggalkan. Alkitab ini sudah banyak palsu. Masa Tuhan haus, masa Tuhan tidur. Kalau dia haus pasti dia lapar, pasti dia berkeringat. Kalau dia haus dia lapar, pasti ada jamban. Iya tidak. Kan begitu biasanya kita tahu. Karena itu Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang selalu
membaca ayat-ayat yang berbicara tentang sifat kemanusiaan Kristus untuk berbicara tentang sifat keilahian? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi coba baca ayat-ayat sifat keilahiannya. Bahwa aku memberikan hidup yang kekal. Aku berkuasa di muka bumi di surga. Manusia siapa yang bisa begitu? Begitu. Yesus Kristus adalah Allah. Itulah keistimewaan pribadi Kristus yang pertama yang kita belajar melalui Kolose pasal 2. Berikutnya, Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahir. Oh, di atas ada sunat rohani, ini ada sunat jasmani, sunat lahiriah. Maka orang Israel, orang Yahudi, dia mesti sunat. Bahkan sekalipun dia percaya Kristus. Hanya orang Torahnya juga, semua laki-laki Torahnya biasa sunat. Saya belum mengerti dari mana ceritanya begitu orang Torahnya itu budaya sunat jasmaninya ada setiap laki-laki. Belum tahu saya. Maka saya pelakunya tapi saya tidak mengerti. Karena itu Tuhan saja. Kurang lebih umur kelas 3 SD gitu. Oke, tinggalkan ini. Ayat 14. 13. Namun juga meskipun dalam dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya di atas kayu salib. Dosa seperti utang yang belum terlunaskan, dan itu dipahami salib lunas. Di gambarannya. Maka keistimewaan berikutnya yaitu bahwa kalau tadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia hanya bisa mengenal Allah Sang Pencipta yang tiada mungkin dipikir, tiada mungkin masuk dengan akal melalui Kristus. Dan hanya melalui Kristus juga manusia memiliki akses ke Allah yang tiada terjangkau, itu yang transenden. Kemudian di dalam Kristus menjadi terjangkau, imanen. Tetapi yang kedua, bahwa Allah menyatakan perbuatan karya keselamatannya untuk manusia hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Ayat 13 sampai 15 Kolose pasal 2 ayat itu. Jadi kurban yang sejati itu hanya melalui Kristus. Amin. Bahkan umat perjanjian lama sekalipun mereka diselamatkan melalui kurban Kristus, walaupun hanya gambarannya, yaitu segala sapi, kambing, domba, itu gambarnya. Tetapi mereka beriman pada keselamatan melalui penebusan. Karena itu sekali lagi Allah menyatakan karya penyelamatannya bagi manusia hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Slide terakhir. Yesaya pasal 43 ayat 11. Firman Tuhan begini. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Tuhan bilang begini, tidak ada juru selamat selain saya. Dan kemudian di Yesaya 43 ayat 8 sampai 9. Di sana dikatakan dia berfirman, bukan seorang duta atau utusan, melainkan saya sendiri yang menyelamatkan mereka. Karena itu Bapak Ibu, hanya melalui Yesus Kristus yang adalah inkarnasi dari Allah yang sejati, manusia
manusia dapat peroleh keselamatan. Maka keistimewaan di balik Kristus yang berikutnya adalah Dia juru selamat. Amin. Amin. Inkarnasi. Karena itu saya memiliki keyakinan perjumpaan kita dengan Allah muka dengan muka ini suatu kelak nanti berjumpa dengan inkarnasinya, yaitu Yesus. Sekali Dia berinkarnasi, maka perjumpaan kita muka dengan muka suatu kelak nanti di bumi baru, di langit baru, dengan Allah pencipta langit dan bumi melalui Yesus Kristus. Kalau kita baca di kitab Wahyu, jadi inkarnasinya itu permanen. Walaupun di beberapa ayat Alkitab bilang Dia kembali ke surga, tapi perjumpaan kita karena memang hakikat Allah tidak bisa kita lihat. Tetapi kemudian poin pertama tadi kita sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Maka perjumpaan kita dengan Allah itu melalui Yesus Kristus yang adalah inkarnasi dari Allah itu sendiri. Dan yang kedua, keistimewaannya bahwa tidak ada juru selamat lagi, hanya Yesus. Amin. Lalu bagaimana reaksinya? Bagaimana kita merespon tentang hal ini? Alkitab bilang di kitab Wahyu, setia sampai mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah merenungkan kebenaran-Mu, dan kami mohon kepada-Mu ya Roh Kudus, Kau menerjemahkan kebenaran itu lebih lagi di hati pikir kami, supaya kami merespon kebenaran dengan kebenaran, hidup di dalam segala ketaatan kami kepada-Mu, hidup dalam kebenaran. Karena kami telah memiliki semua melalui anugerah. Hamba berdoa bagi setiap kami, tiada terkecuali hamba-Mu ini. Sekarang lagi hamba mohon, buka kepada kami lebih lagi, terjemahkan lebih lagi masing-masing kami tentang firman-Mu yang kami renungkan, supaya sampai selama-lamanya kami tetap berdiri teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kami, tiada menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan, kami perlu kekuatan daripada-Mu, kesanggupan daripada-Mu. Terima kasih. Hormat kemuliaan yang bagi kini dan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mohon yang terbaik. Kami orang tahu di mana saat ini kami akan memberikan persembahan dan perasaan kepada-Mu. Biarlah kami memberi persembahan ini Tuhan untuk pelayanan-Mu, dan biarlah juga Engkau memberkati kami. Di dalam nama-Mu dan Nama yang berkuasa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu bahwa kegiatan kita ibadah kategorial sepanjang Januari ini belum ada. Namun nanti bulan 2, karena itu mempersiapkan segala sesuatu di tahun ini. Besok akan ada pertemuan majelis. Seluruh majelis akan rapat jam 7 malam, ya, besok di rumah doa untuk membicarakan berbagai hal sehubungan dengan pelayanan kita di tahun 2023. Karena itu mohon perhatian untuk seluruh majelis untuk hadir jam 7 malam Senin 16 Januari 2023. Berikutnya Bapak Ibu, pada hari Kamis 19 Januari seperti biasa jam 7:30 latihan persiapan ibadah raya Minggu. Dan minggu depan kita akan dipimpin beribadah di Desa Namori, singer Saudara Desa Manto dan Bapak Ridwan. Musik Bapak Vincent, Bapak Hans, Saudara Benes dan Saudari Asya, Ulun di meja Saudari Cecilia. Mohon perhatian untuk semua yang bertugas minggu depan. Berikutnya pelayanan sekolah minggu untuk minggu tanggal 22 Januari. Sekolah minggu akan dipimpin beribadah oleh Gembala dan Saudari Injila. Musik Bapak Beniham, pendamping Ibu Vivi dan Saudari Abigail. Kelas besar akan diajar oleh Bapak Beniham dan kelas kecil Ibu Edi Gaya. Kemudian untuk dress code-nya nanti menggunakan baju merah. Ya, mungkin karena Imlek minggu depan jadi pakai baju merah. Tanggal 22 Januari bertepatan dengan hari Minggu. Ya, itu beberapa penyampaian sehubungan dengan persiapan, baik persiapan ibadah raya Minggu dewasa maupun ibadah raya anak. Berikutnya Bapak Ibu Saudara terkasih sehubungan dengan kegiatan camp wanita bijak. Mohon perhatian, camp wanita bijak ini diselenggarakan di Hotel Zenit selama 3 hari. Tanggal 23 sampai 25 Februari bulan 2 ya. Targetnya Bapak Ibu Saudara terkasih, target untuk, karena ini diundang semua gereja-gereja wanita, ibu-ibu wanita gereja, target GBI itu 10 orang. Dan harapannya ya kita berharap bisa lebih yang ikut. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dari 10 orang sekiranya sekarang sudah mendaftar 9 orang. Dari 9 orang ibu yang akan ikut itu ada disubsidi 5 orang. Karena memang pendaftarannya 650.000 ya seperti yang terlihat ini. 650.000 per orang. Ya, kalau dihitung-hitung tinggal di hotel 3 hari 2 malam, murah sih. Ya, dapat materi ya, diajar kemudian. Tetapi kan karena harapannya bahwa kita bisa ikut lebih dari 10 orang ibu-ibu, maka ada 5 orang yang disubsidi ya, sedapat mungkin setengah dari harga ini. Maka sudah diadakan usaha dana, upaya untuk usaha dana, dan usaha dana yang sudah terkumpul sekarang 510.000 ya dari usaha dana. Ya hampir 2 orang yang bisa disubsidi. Dan ke depan masih akan ada usaha dana yang akan dilakukan oleh WDI sampai pada hari pelaksanaan yaitu tanggal 23 sampai 25 Februari. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau ada yang hubungi. Misalkan ada yang hubungi, ya Pak Dwi, ini ada nasi kuning 2 kotak. Ya, seperti itu, jangan kaget. Ya. Itu saja untuk mengenai kegiatan wanita hijab. Ya. Demikian seluruh pengumuman dan pengumuman kita dan mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita bagi berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, dirinya di atas
beribadah di hari pertama di minggu ketiga di bulan Januari tahun 2023 ini. Kami tahu semuanya karena Tuhan memperkenankannya. Bahkan sebagaimana adanya kami saat ini, semua juga karena Tuhan. Karena itu, syukur kepada-Mu. Jadi saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Layakkanlah hamba-Mu ini untuk menempatkan tangan bagi kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu, kawanan domba kepunyaan, untuk menerima berkat. Berkat bagi orang-orang yang diutus kembali dalam hidupnya untuk mewartakan Injil melalui perbuatannya, melalui perkataannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupanmu. Arahkanlah senantiasa hati dan pikirmu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita, bahwa kita telah menerima Kristus. Karena itu kita harus tetap tinggal di dalam Dia dengan berakar, bertumbuh, bertambah kuat dan menghasilkan buah. Karena Kristus sungguh istimewa. Dia adalah Allah, Juru Selamat kita. Dengan iman angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera yang tiada dapat dipikir oleh akal, dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia, damai sejahtera itu tercurah atas kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan memampukan engkau dan saya hidup di dalam kesetiaan sampai Tuhan datang kali ini. Di dalam berkat Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita ini berkati Tuhan. Mari bersama-sama